Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan jangan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Coba ente baca kitabnya Imam Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i baca, jelaskan kepada jamaahnya, benarkah seperti itu? Coba, berani Anda membuktikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa kepada para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak terjadi gagal paham. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengungkap kebohongan dari salah satu Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi, yang mana dalam hal ini adalah Ustadz Haji Jawas. Untuk itu mari kita simak videonya. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, tarik kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan jangan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Bener aja Pak Syed Jawas. Masa beneran seperti itu Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai bacaan terhadap mayit? Coba ente baca kitabnya Imam Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i baca, jelaskan kepada jamaahnya, benarkah seperti itu? Coba, berani Anda membuktikan bahwa Imam Syafi'i perkataan, silakan cari di kitab Al-Um, ini kitab Al-Um ya. Cari pendapatnya yang memang seperti itu. Atau kalau ada pendapat ulama mazhabnya yang dinisbatkan terhadap Imam Syafi'i, maksudnya bagaimana? Kita buka referensinya, Pak Syed Jawas. Jadi pada para jemaah dari Ustadz Salafi Wahabi ini, saudara-saudara Salafi, ketika Anda itu mengikuti kajian ustadz-ustadznya, jangan ditelan mentah-mentah, ya. Apa yang dia sampaikan, cek dulu. Dia bilangnya itu di kitab apa? Seperti tadi itu, bahwasanya menurut Imam Syafi'i bacaan Fatihah itu tidak sampai. Ini tidak punya referensi, mungkin dia hanya mendengar saja selentingan dari ulama yang di saat itu beliau itu lagi lewat, kemudian dia mendengar, tidak tahu dia di kitab apa. Ini bisa-bisa membohongi umat, membohongi jamaahnya, membohongi umat Islam, dan itu dilarang, ya. Dan ini tidak, Nabi tidak mengajarkan berdakwah dengan berbohong. Bagaimana kalau kita itu berdakwah itu dengan membohongi umat? Itu berarti masuk ke dalam lingkaran setan, lingkaran iblis. Apakah betul Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasannya bacaan Fatihah itu tidak sampai? Tadi oleh Ustadz Afandi itu disanggah perkataan dari Ustadz Haji Jawas. Beliau sempat menyinggung kitab Al-Um. Mari kita simak kitab Al-Um, dalam hal ini pada juz pertama halaman 471 baris kedua not dari atas. Mari akan saya buktikan bagaimana perkataan Imam Syafi'i terhadap orang yang sudah meninggal. Ini pemirsa tadi yang dibaca oleh Ustadz Afandi itu, ya. Dalam kitab Al-Um itu, kalau di sini Soifa 472. Bisa dicek sendiri bagi yang punya kitab Al-Um, ya. Ini yang saya baca baris yang kedua, ya. Wa uhibbu, ini perkataan Imam Syafi'i ini. Wa uhibbu lau quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti. Dan saya senang lau quri'a, seandainya dibaca indal qabri,
di sisi kuburan wudu'iyya lil mayyit, dan didoakan untuk si mayit. Jadi Imam Syafi'i itu sangat senang apabila Al-Quran itu dibacakan di sisi kuburan, Al-Quran itu dibacakan untuk si mayit itu. Ini perkataan Imam Syafi'i. Seandainya bacaan Al-Quran, Al-Fatihah itu tidak nyampai kepada mayit, manalah mungkin Imam Syafi'i mengatakan demikian. Walaysa fi dzalika du'aun mu'aqqatun. Walaysa fi dzalika du'aun mu'aqqatun. Dan dalam hal itu tidak ada doa yang diberi waktu. Ini perkataan Imam Syafi'i. Memang dalam ibarat lain itu ulama yang masyhur dalam mazhabnya Imam Syafi'i bahwasanya bacaan tidak sampai. Tapi sebagian dari ashab Syafi'i itu mengatakan itu sampai. Memang terjadi khilaf di antara ulama. Namun ya, dalam hadis itu sudah jelas ya. Yang sering saya utarakan itu ya, bisa dicek di video saya yang lainnya bahwasanya itu nyampe kepada mayit, apalagi bacaan Al-Quran dan banyak hadis yang lain ya. Ini salah satu bukti dari kebohongan dari Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi, yaitu Ustadz Haji Jawas. Coba dalam hal ini Ustadz kalian itu berbohong, Anda jangan mau dibodohi, Anda jangan mau dibohongi, kalian jangan membabi buta. Ustadz saya berbohong masih dibela, ustadznya berdosa masih dibela ya. Ya saya tidak total menyalahkan, tidak ya, karena dalam hal ini dia berbohong gitu loh. Coba cek sendiri ya dalam kitab tadi itu ya. Ya kalau Anda tidak mau buka-buka kitabnya ulama lain ya situlah kalian hanya menjadi katak dalam tempurung, hanya besar di tempatnya sendiri. Kayaknya sudah hebat, ternyata hanya Anda itu ibaratkan katak dalam tempurung. Dibodohi, dibohongi, ya manggut-manggut saja ya. Kayak kayak ular sudah kenyang tidak bisa bergerak, manggut saja. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya warga NU itu dalam berdakwah itu sangat pantang untuk berbohong, karena itu masalah agama, masalah umat ya. Bagaimana kalau agama disampaikan dengan cara yang bohong? Nabi tidak mengajarkan demikian. Bahkan Nabi bersabda, tanda-tanda orang munafik itu 3: ketika berbicara berbohong, ketika berjanji ditepati, dan ketika dipercaya itu khianat. Oleh karena itu maka ulama-ulama aswaja, ulama-ulama NU itu pantang untuk berbohong dalam berdakwahnya. Dan ini aneh, ini orang-orang Wahabi, dianya yang berbohong, nah, orang lain yang dituduh berbohong. Ya, ini kan gimana? Ya, ustadznya sendiri yang berbohong, ustadz yang lain, ustadz NU yang dibilang berbohong, ustadznya sendiri dibela meskipun sudah bohong, dibela mati-matian. Dan ini yang dinamakan dengan taklid buta. Sekarang sudah saya buktikan kebohongan dari Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi, Ustadz Haji Jawas. Nyata-nyata berbohong dalam hal ini. Jangan mau dibodohi. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan kita berdoa mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi dan ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya oleh Allah disadarkan, dikembalikan pada jalan yang benar. Kita tidak boleh membenci mereka, karena mereka itu adalah satu, makhluknya Allah, yang kedua umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi kita. Maka kami dalam mengungkap kebohongan-kebohongan itu bukan berdasarkan kebencian, tapi menyelamatkan umat Islam dari kebohongan, menyelamatkan umat Islam dari akidah-akidah yang menyimpang ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikian canggahan dari kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.